Ini banyak banget komentar-komentar yang belum saya jawab. Jujur waktu saya untuk ngejawab ini semua juga sedikit ya. Karena saya nggak mungkin bisa ngejelasin secara by pakai jari gini ngetiknya dan menjawab semua pertanyaan teman-teman. Karena rata-rata pertanyaannya ini membutuhkan jawaban yang memang harus teman-temannya paham. Saya nggak mau menyingkat sebuah jawaban dari saya singkat, namun teman-teman juga nanti takutnya gagal paham, tidak terlalu paham, dan efeknya akan menjadi miskomunikasi nanti ya. Apalagi informasi tersebut teman-teman gali dari YouTube saya. Jadi kita akan jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar ini ya. Ini sulit banget namanya nih. Bang, apa setiap TKI baru pasti ada orang Indonesia di situ atau orang lama yang udah kerja? Oke, jadi poinnya pertanyaannya, apakah setiap orang yang baru datang ke Polandia atau teman-teman PMI yang datang ke Polandia, kemudian sudah ada orang Indonesia yang bekerja di situ atau orang lama? Maksudnya orang Indonesia yang udah lama kerja di situ. Kalian datang dari Indonesia ke sini langsung ditempatkan bekerja dengan agensi yang di sini yang membantu rekrut dari Indonesia, itu pasti rata-rata ada orang Indonesia yang sudah bekerja di situ. Ada orang lama, ada senior kita yang udah kerja di situ. Jadi jangan khawatir. Bang, sampean dulu berapa lama proses sampai kerja? Terus sekarang kerja di pabrik apa? Ini pertanyaannya masih nanggung ya. Maksudnya ini proses dari Indonesia atau proses sampai di sini atau proses di sini sampai dapat pekerjaan. Kalau untuk proses dari Indonesia itu saya dulu memakan waktu sekitar 8 bulanan lebih tapi saya selalu genapkan sekitar 1 tahun karena kan proses dulu saya cari tahu aja itu memakan waktu 2 bulan. Saya nggak langsung daftar, saya mencari tahu beberapa agensi di Indonesia, membandingkan biaya keberangkatannya, kemudian saya cari lagi itu izin-izin kerjanya masih berlaku atau tidak, kemudian perusahaan itu didirikan tahun berapa, kemudian saya cari sosmednya juga, Instagramnya, dan melihat komentar-komentar yang bersangkutan dengan selama proses-proses mereka ke Polandia. Dan saya memutuskan kurang lebih sekitar 2 bulan lebih untuk join ke agensi tersebut. Dan itu pun ada rekomendasi dari teman-teman saya juga. Kebetulan hari itu saya di Jakarta. Jadi itu memakan waktu sekitar 8 bulan sampai 1 tahun. Jadi bisa dibilang 8 bulan lebih sampai 1 tahun. Itu memakan waktu tersebut sampai saya berangkat ke Polandia dan mendapatkan pekerjaan di Polandia. Ketika hari itu saya berangkat ke Polandia, kemudian hari Jumat saya berangkat ke sampai tiba di Polandia. Jumat, Sabtu, Minggu, dan Seninnya saya langsung bekerja. Alhamdulillah bisa cepet langsung kerja. Jadi teman-teman yang mengajukan pertanyaan di kolom komentar, sekali lagi saya beritahu teman-teman ya, yang masuk pertanyaan ke Instagram itu artinya teman-teman sudah paham dengan video saya yang Anda lihat di YouTube. Jika teman-teman masih mempertanyakan pertanyaan yang sudah saya jelaskan di YouTube, berarti teman-teman belum paham, dan saya pun mengurangi sekarang membalas secara privat karena pertanyaan teman-teman itu selalu menuju kepada ini amanah nggak bang, ini yakin nggak bang, ini. Jadi saya nggak mau dijudge seolah-olah yang saya berikan itu amanah yang saya katakan, karena proses ke Polandia itu sama bro. Jadi sama semuanya, agensi di Indonesia, PT di Indonesia itu sistemnya sama. Jadi kalau untuk amanah dipercaya atau tidaknya itu kembali kepada kalian. Saya selalu menyarankan cari PT yang sudah mengantongi izin untuk memberangkatkan PMI, P3MI ke luar negeri, dan PT yang memang legalitasnya terpercaya, mereka sudah berjalan beberapa tahun lalu, kemudian memang benar sudah ada yang diberangkatkan dari PT tersebut. Dan saya tekankan sekali lagi, kalian jangan proses melalui sponsor karena biayanya sangat gratis jauh. Kemudian jangan proses dari agensi atau LPK yang tidak mengantongi izin, dan juga proses dari rekomendasi teman-teman kalian yang dia bukan bidangnya itu, atau hanya mereka mencari marketing atau keuntungan. Yang ketiga dari proses kalian tersebut. Sebenarnya saya membuat video-video di YouTube itu tidak terlalu open ya dengan komunikasi teman-teman. Ini lebih baik saya ngomong jujur. Jadi saya itu nggak terlalu open dengan komunikasi teman-teman jika komunikasi kita itu menuju kepada hal-hal yang bukan
bidang saya atau seharusnya bukan saya yang ngejelasin. Tujuan saya ini membuat konten, kita saling sharing, teman-teman tanya bagaimana prosesnya, bagaimana biayanya, kemudian bagaimana situasi di sana, kemudian ada problem yang lain, saya bantu sharing. Tapi kalau misal teman-teman menanyakan seperti pertanyaan tersebut seharusnya ditanyakan kepada agensinya, amanah enggak ini? Jadi tapi kalau misalnya nih, pertanyaan itu seharusnya ditujukan kepada agensi atau perusahaan yang di Indonesia. Pertanyaannya seperti ini amanah enggak gitu. Ini kalau semisalnya saya nggak berangkat, saya nggak bisa terbang ke sana, uang saya dikembalikan nggak? Itu sebenarnya bukan ranah saya untuk menjawab, jadi saya tidak menjawab ya. Jadi bagusnya teman-teman komentarnya itu silakan di YouTube, di kolom komentar YouTube. Jadi teman-teman yang lain pun bisa melihat dan bisa memahami atau bisa membantu jawab pertanyaan teman-teman. Karena kan beberapa teman-teman yang subscriber saya ini mereka yang sudah di Polandia dan mereka juga pastinya lebih tahu.